Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, sekarang amatilah gambar-gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan seorang guru. Kegiatan utama sehari-hari seorang guru adalah mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi seluruh murid yang dididiknya. Selanjutnya, gambar kedua adalah seorang arsitek. Kegiatan utama sehari-hari seorang arsitek adalah merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan. Berikutnya adalah gambar seorang dokter hewan. Kegiatan utama sehari-hari seorang dokter hewan adalah mengobati dan merawat hewan-hewan yang sakit. Gambar selanjutnya adalah seorang pelukis. Kegiatan utama sehari-harinya adalah melukis sesuatu yang ingin dilukisnya. Hasilnya pun bisa dijual ataupun dipamerkan. Dan yang terakhir adalah gambar seorang pilot. Kegiatan utama sehari-hari seorang pilot adalah menerbangkan pesawat agar penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, bagaimana dengan kalian? Tentunya kalian memiliki mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Dan itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Sekarang tuliskan tentang cita-citamu yang meliputi kegiatan utama dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu. Sekarang perhatikan teks puisi berikut yang berjudul Cita-Citaku. Nah, siapa yang tahu apakah yang dimaksud dengan puisi dan apa pula ciri-ciri puisi? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Nah, sekarang kita amati kembali teks puisi berikut ini. Pada teks puisi tersebut kita menemukan bahwa terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Dan yang kedua, bahwa baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari dua bagian. Inilah yang disebut dengan bait. Sedangkan bunyi vokal dari kata terakhir setiap barisnya adalah a, u, a, u, a, u, a, u. Tepatnya ada 8 baris. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap barisnya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk kegiatan pemahaman, sekarang susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Ya, kalian benar sekali. Susunan bait puisi yang benar adalah: guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju, sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Secara umum, ciri-ciri puisi adalah: 1. Penulisan dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. 2. Diksi atau pilihan kata yang digunakan biasanya bersifat indah, kias, dan padat.
Yang ketiga, majas merupakan suatu hal dominan digunakan dalam bahasa puisi. Dan yang terakhir adalah bunyi vokal akhiran tiap baris biasanya teratur. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, sekarang kita amati gambar-gambar berikut ini. Ada gambar kucing, kelinci, dan ayam. Anak-anak, tahukah kalian bahwa gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa? Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan tersebut dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, sekarang ayo kita mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Adapun hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan dengan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sekarang amati tahapan-tahapan hewan peliharaan berikut ini. Tahapan siklus hewan tersebut adalah sebagai berikut. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya tahap siklus hewan kucing yang meliputi anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Sedangkan siklus hewan ayam adalah telur, menetas, menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.